Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kobla Harumika di YouTube Kobla Harumika. Di video kali ini Pak Kobla akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Kita simak di video kali ini. Surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Ingat ya, permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Nah, ini memuat yang pertama ada identitas diri. Pak, identitas diri itu berisi apa? Ada nama lengkap, umur atau usia, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta dicantumkan nomor telepon. Kenapa dikasih nomor telepon? Karena pada nomor telepon itu kan kita bisa dihubungi segera, tidak harus menunggu surat balasan. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang langsung kalau kalian sudah mengirimkan surat langsung ditelepon untuk dikabari apakah diterima atau tidak. Yang kedua, jabatan yang diinginkan. Jabatan yang diinginkan dalam surat itu kalian menginginkan formasi apa? Menjadi tenaga marketing, manajer, staf ahli atau yang lain. Yang ketiga, kualifikasi. Kualifikasi pendidikanmu apa? Apakah lulusan SMK, SMA, sarjana, S2? Keahlianmu apa? Keahlianmu misalkan bisa mengoperasikan komputer, bisa bahasa Inggris, bisa misalkan perbengkelan, bisa otomotif dan yang lainnya. Pengalaman ini bisa kalian misalkan prakrin ya, praktek kerja industri misalkan selama 3 bulan, pernah bekerja di perusahaan selama 3 tahun. Jadi pengalaman ini sangat penting sekali. Jadi pendidikan kamu, keahlian kamu apa, dan pengalaman kamu apa, itu nanti disampaikan. Yang berikutnya, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini berisi daftar riwayat hidup cerita atau sejarah kalian dimulai dari SD sampai pendidikan terakhir. Nah, di situ ada identitas juga. Jadi identitas yang lebih lengkap. Kalau identitas diri ini hanya gambaran umum saja, tetapi kalau daftar riwayat hidup di situ nanti lebih detail. Biasanya ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, ya kan, ada kebangsaan, kemudian ada pendidikan dari SD, nanti kamu lulus tahun berapa, masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, SMP, masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, SMA, sarjana, dan seterusnya. Sama dengan pengalaman-pengalaman kamu nanti bisa ditulis secara lengkap di daftar riwayat hidup. Ya. Jadi jejak hidupmu atau perjalanan hidupmu atau karirmu itu dari kecil mengenyam pendidikan sampai terakhir ini. Nah, itu gambaran lengkap di daftar riwayat hidup. Berikutnya, nah ini yang paling penting juga ini, tulisan harus bersih, mudah dibaca, sesuai EYD. Nah, ini ya. Tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai EYD. Bagian-bagiannya lengkap. Ada hal, lampiran, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka ya, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama terang. Alamat sesuai ya, ke kotak pos atau ke biro iklan. Itu kalau nanti kita bahas juga tentang berdasarkan apa kita mengirim surat. Kalau berdasarkan iklan ya kita kirim ke yang memasang iklan itu, atau kalau nggak berdasarkan iklan ya kita melalui kotak pos, dikirim melalui pos atau yang lain. Ini saya jelaskan ya, tulisan ini tidak boleh dicoret ya, tidak boleh ditipek, harus bersih ya, mudah dibaca. Nah, mudah dibaca ini bagi tulisannya yang tidak baik mungkin bisa minta bantuan dituliskan oleh teman yang tulisannya baik dan sesuai EYD. Maksudnya apa sesuai EYD? Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa
lisan ya, jadi sesuai IYD. Kalau kemarin dalam surat dinas itu PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau yang bagian-bagian ini adalah sistematikanya harus memuat ini dari hal sampai ke nama terang. Kalau alamat harus sesuai, kalau alamat tidak sesuai tidak akan sampai ke tujuan atau tidak kalau dikirimkan ke kota pos maka tidak akan sampai. Jadi ini yang harus kalian perhatikan, tulisan bagian-bagian lengkap kemudian alamat sesuai. Berikutnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Bentuk suratnya harus resmi. Tadi bahasanya kan bahasa sesuai dengan PUEBI atau IYD. Resmi ya, tidak boleh bahasa pergaulan, bahasa santai itu nggak boleh. Jadi surat lamaran pekerjaan ini merupakan contoh surat pribadi tapi bersifat resmi meskipun pribadi. Seperti surat izin tidak masuk sekolah itu juga pribadi resmi. Bahasa baik dan benar. Ditulis tangan. Kalau kita menggunakan tulisan tangan, maka di kertas folio bergaris. Ingat, yang tulisannya tidak bagus atau kurang bagus, maka minta bantuan teman atau saudara yang tulisannya bagus. Apalagi tulisannya tidak lurus ya, tidak beraturan, itu jangan ya. Karena nanti secara tidak langsung perusahaan akan menilai tulisan kita ya. Kalau tulisannya rapi, berarti kemungkinan kepribadian yang baik. Kalau tulisannya tidak beraturan, kemungkinan kepribadiannya kurang baik. Ini juga akan mempengaruhi penilaian psikologi dari kalian. Ya, kalau nanti suratnya itu sampai ke bagian kantor, maka akan dicek di situ. Yang kalau diketik, ya, kalau kalian merasa tulisannya kurang bagus, maka ini lebih enak diketik saja ya. Menggunakan kertas HVS ukuran kuarto atau folio. Tetapi biasanya kadang-kadang suatu perusahaan minta surat lamaran itu ditulis tangan. Ya tadi pengen melihat kepribadian kalian, psikologi kalian itu rapi atau tidak ya. Itu beruntunglah kalau kalian punya model tulisannya bagus dan rapi. Gitu ya. Itu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Bentuk surat resmi, bahasa baik dan benar, ditulis tangan atau diketik, itu aturannya. Berikutnya hal-hal yang perlu dilampirkan. Jadi kalau kita sudah membahas surat lamaran pekerjaan dari sistematikanya tadi dari hal sampai tanda tangan, berikutnya ada di belakang surat itu ada yang dilampirkan. Maka di situ nanti setelah hal lampirannya berapa lembar. Lampiran itu untuk apa, Pak? Untuk mendukung kamu ya. Ibaratnya itu harga diri kamu di lampiran. Kamu ini punya potensi apa? Yang kamu jual ke perusahaan itu apa? Daya tarikmu apa? Selain dari CV atau pengalaman hidup tadi. Jangan sampai pengalaman hidupnya pernah bekerja di mana. Tetapi tidak ada bukti fisik, maka itu bohong, ya kan? Maka beruntunglah kalian yang punya piagam, sertifikat, sehingga punya nilai plus buat kalian sendiri. Yang pertama yang perlu dilampirkan adalah daftar riwayat hidup. Ya, tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Di situ lengkap ya, daftar riwayat hidup, ada nama, identitas, ada pendidikan, ada kualifikasi, jelas di situ. Biasanya ini di fotokopi atau di toko-toko ini sudah dijual lampiran daftar riwayat hidup. Tinggal kalian tulis ya. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir. Ya, ijazah kalau kalian lulus SMK ya ijazah SMK, kalau lulus sarjana ya sarjana. Itu. Kalau ijazah SD Pak nggak usah dilampirkan, hanya ditulis di pengalaman atau daftar riwayat hidup dari SD, SMP, SMA. Jadi nggak perlu dilampirkan, hanya ijazah terakhir. Yang ketiga, sertifikat. Nah, sertifikat yang kalian punyai dari SD sampai SMA atau kuliah. Mungkin sertifikat lomba, sertifikat apapun yang mendukung kamu, yang kalian miliki nggak masalah lah ya. Kalau bisa yang berkaitan dengan lamaran yang kamu lamar, tetapi kalau pengen melampirkan sih nggak masalah. Atau nanti yang menyeleksi dari pihak perusahaan. Yang keempat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini juga kadang ada perusahaan yang meminta ini. Ya ingat, ini kalian jangan terlibat tindak pidana ya. Kalau kalian terlibat tidak pidana yang paling enggak dihukum penjara, maka kalian
SKCK-nya nggak bagus ya. Jadi jangan aneh-aneh lah selama hidup kalian ya. Jadi aman-aman saja lah, biar nanti dapat surat yang baik. Yang berikutnya surat keterangan pengalaman kerja. Ya, surat keterangan pengalaman kerja. Tadi ya, pernah bekerja di mana, misalkan di perusahaan selama 3 tahun, itu kamu cantumkan. Sehingga kalau kamu sudah bekerja, kalau kamu resign atau berhenti, kemudian kamu ingin melamar lagi di perusahaan lain, ini perlu kamu cantumkan. Pak, kalau prakerin, Pak, praktek kerja industri, Pak, iya, itu sebagai model kamu. Daripada yang tidak memiliki pengalaman kerja atau praktek di lapangan. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter ya, biasanya diperlukan dari puskesmas, dari rumah sakit, yang menerangkan kalau kamu memang sehat. Ini jika diminta, kalau tidak diminta yang tidak usah lah ya. Yang berikutnya fotokopi KTP atau SIM jika diminta. Pak, nggak punya KTP. Kalau kalian tidak punya KTP, ya tidak bisa bekerja karena sekarang aturannya dalam pemerintah itu kalau dikatakan usia produktif itu paling enggak usia 18 tahun atau sudah bekerja, sudah punya KTP atau SIM. Kalau punya KTP atau SIM dikatakan masih anak-anak, berarti perlindungan anak nggak boleh bekerja ya. Bekerja berarti sudah punya KTP atau sudah waktunya bekerja. Maka kalian sudah kelas 3 SMA atau SMK segera membuatlah KTP ya. Berikutnya pas foto. Kalau ini harusnya pas foto terbaru kalian. Jangan pas foto waktu SD, SMP, SMA. Pak, saya kok males membuat atau mencetak lagi, Pak. Harus ya, kita buat pas foto yang terbaru, penampilan kalian yang paling baik, bajunya yang rapi. Baju loh ya, jangan kaos oblong kalian buat foto. Yang penampilan terbaik kalian lah ya. Kalau bisa ya nanti kalau wajahnya kurang bagus atau apa ya disuruh ngedit lah. Biar kelihatan tampilannya itu baik atau bagus ya. Di hadapan perusahaan atau yang kamu lamar. Itu. Kemudian surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan. Nah ini langsung contohnya ya. Ada beberapa ini dapat diajukan berdasarkan apa. Yang pertama iklan. Contoh pembukanya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal, yang isinya menyatakan bahwa, sebelum ke situ, kita lanjut. Nah, ini ada titik-titik ini harus diisi. Ingat, kalau berdasarkan iklan, ini harus dicantumkan nama harian dan tanggal. Kalau tidak dicantumkan, Pak, salah. Ya. Harian apa? Jadi kamu pada waktu itu melihat iklan surat kabar media ya. Bisa Kompas, bisa Suara Merdeka atau yang lainnya. Pada waktu itu kamu lihat iklan lowongan pekerjaan ya. Terus kamu melihat lowongan pekerjaan itu. Setelah kamu melihat, kamu pulang sampai rumah membuat surat lamaran pekerjaan. Maka harian yang kamu lihat ini kamu cantumkan. Misalkan harian Kompas. Kompas penulisannya hanya kecil, K-nya kapital. Kompas ya. K-nya kapital. Tanggalnya, tanggal harian itu diterbitkan. Bukan tanggal pada waktu kamu membaca koran tersebut. Misalkan kamu membaca koran itu tanggal 10 Februari 2021. Padahal koran itu diterbitkan dengan 1 Februari, maka yang kamu tulis adalah 1 Februari, bukan 10 Februari. Tanggal di mana koran tersebut diterbitkan. Itu ya, tentang contoh yang pertama, paragraf pembuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Contoh paragraf pembuka iklan yang kedua ini ya, contohnya berdasarkan iklan yang dimuat pada harian tanggal saya telah membaca iklan yang menyatakan bahwa PT membutuhkan berkenan dengan hal tersebut, maka di sini harus diisi hariannya apa, tanggalnya apa. Jadi ingat, kalau berdasarkan iklan kata kuncinya harus dicantumkan nama dia dan tanggal. Ya, contoh berikutnya.
memenuhi iklan Bapak Ibu dalam harian tanggal mengenai keperluan tenaga. Nah, sama tadi harus dicantumkan tanggal ya, itu. Kemudian berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh pembukaannya seperti berikut. Berdasarkan pengumuman nomor tanggal tentang penerimaan karyawan PT, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Kalau berdasarkan pengumuman ini juga hampir sama dengan berdasarkan iklan, harus dicantumkan nomor dan tanggal. Ini nomor apa Pak? Nomor pengumuman itu diumumkan. Misalkan pada waktu kita melihat pengumuman ditempel di mana, kita baca pengumuman itu. Nah di situ ada nomor, ada tanggal penerbitan pengumuman itu. Dan nomor pengumuman itu yang kita tulis dan tanggal pengumuman itu diterbit yang kita tulis. Biasanya di bawah ada tanggal. PT apa yang umum itu? Kalau PT ya, itu ditulis. Nah ini dengan nama, alamat, ya kan, nama kalian tentunya dan alamat itu ya. Yang ketiga, paragraf pembuka berdasarkan permohonan instansi kepada kepala sekolah. Contoh pembukanya sebagai berikut. Ini berdasarkan permintaan tenaga kerja dalam bidang tenaga marketing melalui kepala SMK Merdeka, saya bertanda tangan di bawah. Harus dicantumkan ini kepala sekolahnya ya. Jadi maksudnya gini, jadi permohonan instansi kepada kepala sekolah itu instansi, perusahaan, PT apa itu mengirimkan surat minta siswanya bekerja di perusahaannya mereka. Jadi misalkan perusahaan A mengirimkan surat kepada sekolah ini yang intinya meminta kepala sekolah untuk mengirimkan siswa atau alumninya terbaik untuk bekerja di perusahaan mereka. Ini enak ini karena suatu instansi ini membutuhkan pekerja ya. Jadi enak karena sudah ada MOU dengan kepala SMK. Nah, ini enak sekali karena mereka membutuhkan tapi melalui kepala sekolah. Yang keempat, informasi seseorang. Membukanya sebagai berikut. Menurut informasi dari Bapak, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan seorang apa, sehubungan dengan hal tersebut, Kalau informasi dari seorang ini misalkan kita dikasih informasi dari orang ya tentang lowongan pekerjaan. Syukur-syukur informasi seseorang inilah orang yang bekerja di perusahaan itu, atau malah dia kalau punya jabatan di perusahaan itu malah enak ya. Jadi kalau kita mencantumkan Bapak siapa, ya kan, membutuhkan seorang apa, misalkan tenaga ahli marketing atau apa, ini lebih enak karena Bapak yang inisial nama ini itu sebagai rekomendasi terhadap perusahaan tersebut bahwa dari Bapak ini kita kemungkinan bisa diterima. Syukur-syukur kalau informasi seseorang itu adalah orang dalam perusahaan tersebut. Ini ya paragraf pembukanya seperti ini. Jelas ya. Berikutnya inisiatif sendiri, pembukanya sebagai berikut. Nah ini yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada titik-titik. Nah ini yang bertanda tangan di bawah ini. Ini titik-titik diisi apa Pak? Nanti diisi nama, alamat, tempat tanggal lahir ke bawah. Biasanya inisiatif sendiri ini sering dilakukan oleh orang yang ingin melamar pekerjaan. Jadi dia pengen melamar di perusahaan, dia tidak berdasarkan iklan, tidak berdasarkan informasi dari seorang pengumuman ya. Jadi dia ini melamar inisiatif sendiri. Kalau dia dengar ada lowongan ya tinggal dia menulis sendiri, tidak ada iklan atau apapun itu. Jadi sengaja memang pengen membuat surat lamaran pekerja. Paragraf pembukanya seperti ini. Jadi memang ada aturannya berdasarkan pengumuman, iklan, kemudian permohonan dari perusahaan kepada kepala sekolah, kemudian informasi dari seseorang. Maka paragrafnya berbeda
berbeda-beda. Nah, ini contoh ya, kita langsung praktek saja contohnya di sini. Nah, tolong disimak baik-baik. Contoh hal, hanya kapital, titik 2, lamaran pekerjaan, halnya kapital, B-nya kecil. Tidak diakhiri tanda baca apapun. Kalau di sini dikasih titik Pak, koma Pak, salah. Lurus, Pati, 10 Februari 2021. Di sini harus ada tempat tanggal surat. Tempat surat. Karena apa? Karena ini surat pribadi yang bersifat resmi, bukan surat dinas. Kalau surat dinas ada kop surat. Kalau ada kop surat di atas ini, maka langsung 10 Februari 2021. Karena di sini tidak ada kop surat, maka harus ada tempat. Paham ya? Di sini juga tidak diakhiri tanda baca. Ya. Di bawah hal ada lampiran, L-nya kapital. Titik 2. 7 lampir, T-nya kapital. 7 lampir ini adalah selain kertas surat lamaran ini, di belakangnya ada hal yang dilampirkan, ada kertas lampiran. 7 ini tergantung banyaknya yang dilampirkan. Tidak boleh ditulis menggunakan angka seperti surat dinas kemarin. 7 pakai angka, tidak boleh pakai huruf. Ini titik 2-nya harus lurus ya, biar paham ya sampai ini. Kemudian alamat surat, misalkan YTH titik pimpinan PT Sukamaju Jalan Gedang Gosong nomor 4 Pati. Y kapital titik. Huruf pertama kapital, P S M G B B N P. Kenapa ini kok kapital semua Pak? Ini akronim atau singkatan. Kalau di sini menggunakan kepada maka salah, harusnya YT, apalagi kepada yang terhormat, salah. Di sini juga aturannya tidak boleh sapaan gandeng dengan jabatan. Sapaan itu apa Pak? Bapak, Ibu, Saudara. Jabatan itu apa? Pimpinan, kepala, ya, manajer. Kemudian gelar itu apa Pak? Haji, DRS. Contohnya gini, DRS itu bukan gelar tapi semacam ya gelar tapi jabatan masuk di situ ya. Misalkan gini, Bapak pimpinan, tidak boleh. Jadi aturannya sapaan tidak boleh berimpitan dengan jabatan, gandeng maksudnya. Bapak kepala tidak boleh, Bapak pimpinan tidak boleh, Bapak DRS tidak boleh, Bapak direktur tidak boleh. Yang betul bagaimana Pak? Tadi intinya yang penting atau yang terpenting tidak berimpitan, tidak gandeng atau ora gandeng ya. Contoh, Bapak pimpinan itu kan berimpitan atau gabung ya. Harusnya Bapak Obla Harumika selaku pimpinan. Nah itu kan ada spasinya, ada jedanya, itu boleh. Tetapi kalau jabatan berimpitan dengan sapaan atau sapaan berimpitan dengan jabatan tidak boleh. Paham ya? Intinya tidak boleh berimpitan atau berdekatan, tidak. Harusnya dipisah dengan kata yang lain. Ini tidak boleh dikasih tanda titik. Kalau dikasih tanda titik salah. Atau tanda baca apapun selain titik juga tidak boleh. Ya, gitu ya. Setelah alamat surat ada salam pembuka dengan hormat, D-nya kapital. Baru apa Pak? Paragraf pembuka. Tadi sudah saya jelaskan berdasarkan iklan ya, informasi dari seseorang, berdasarkan pembukaan kepada kepala sekolah ya, ada bagi pengumuman, ada inisiatif sendiri. Kalau ini berdasarkan apa? Iklan. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Kompas, ini K-nya kapital. Tanggal harus ada tanggalnya. F Februari, F-nya kapital karena nama bulan. Februari bukan Februari ya, yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu ini sapaan harus kapital B. Kalau kecil Pak salah, membutuhkan tenaga administrasi, maka yang bertanda tangan di bawah ini bertanda tangan dipisahnya karena hanya awalan. Kalau hanya awalan atau akhiran saja maka dipisah. Tapi kalau awalan dan akhiran maka dipisah. Karena ini hanya awalan saja maka dipisah. Titik 2 ya, nama, tempat, alamat penduduk. Ini kecil ya, lurus kecil. Pak ini kalau digeser ke sini boleh ya. NTAP kecil, ini lurus. Ini hurufnya kapital ya, seperti ini ya. Jadi
Jadi aturannya seperti ini: A, B, C, M, N, SMA karena ini akronim lengkap ya, harus kecil, harus kecil. Bapak, sapaan, nama harian kapital, bulan kapital. Jelas ya. Kita lanjut. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan sesuai dengan lowongan tersebut. Maksud yang ingin disampaikan. Nah ini, saya dapat mengoperasikan komputer Microsoft Word, Excel, dan CorelDRAW serta dapat berbahasa Inggris. Ini namanya apa? Kualifikasi atau kemampuannya. Kemampuanmu apa? Nah, kenapa ini ditulis, Pak? Untuk sebagai apa? Sebagai daya jual kamu, agar pada waktu dibaca oleh staf yang membaca, menyeleksi, maka ini, oh iya, si orang ini tuh mampu Corel, mampu Word, mampu CorelDRAW, bahkan berbahasa Inggris. Ini nilai jual kali ini hanya variasi. Kalau nggak dicantumkan di sini, Pak, nggak masalah, toh nanti di pengalaman kerja juga disampaikan, nggak masalah. Ini kalau hanya variasi ya, bagus ini. Berikutnya, saya pun pernah praktik industri selama 6 bulan di bagian administrasi, sehingga kiranya saya dapat memenuhi persyaratan yang Bapak Ibu tentukan. Juga seperti tadi. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan tadi ya. Ini kalau ditulis dalam bentuk paragraf seperti ini. Kalau ditulis dalam bentuk ke bawah ya, satu apa ke bawah, nggak masalah. Ini kan ditulis dalam bentuk paragraf. Ini koma karena dalam bentuk paragraf ya. Kalau dalam bacaan 1, 2, 3 ke bawah ya, seperti identitas tadi nggak apa. Jadi dalam bentuk terusan seperti ini nggak masalah. Ditulis ke bawah 1, 2-nya ke bawah, 3-nya ke bawah. Lanjut, saya berharap kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya, dan jika memerlukan wawancara saya bersedia memenuhi. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Ini ya, ini paragraf pembuka. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Harus ada sapaan. Ingat ya, kemarin aturan penuntut surat dalam surat dinas, harus sapaan, tidak boleh menggunakannya, tidak boleh berlebihan, tidak terpengaruh bahasa daerah. Terima kasihnya bisa di. Kemudian yang terakhir adalah apa? Nama salam pembuka dan nama terangnya. Ada salam pembuka, hormat saya, hanya kapital, tanda tangan, nama terang. Nah, itu jelas ya. Jadi itu adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Jika dirasa penjelasan Pak Kobra belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terus channel YouTube Pak Kobra Harumika agar YouTube ini dapat berkembang lebih baik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.